Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditiru, inilah 5 kaum yang dibinasakan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan, yaitu seperti beribadah, berperilaku, dan berakhlak. Tetapi juga ada cerita-cerita tentang Nabi, Rasul, dan kaum-kaum terdahulu. Di dalam Al-Quran ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela seperti menyekutukan Allah, mengingkari ajaran para Nabi dan Rasul-Nya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga menaui azab dan siksa hingga binasa. Kaum menyimpang apa sajakah itu? Berikut 5 diantaranya sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama yaitu adalah kaum Nabi Nuh. Awalnya kaum Nabi Nuh alaihissalam tergolong kaum yang beriman kepada Allah, sampai akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan lantaran mereka terlalu mengkultuskan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal soleh sehingga mereka membuat patung-patung untuk disembah. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul untuk meluruskan perbuatan mereka yang menyimpang dan sudah berlebihan dalam memuja orang-orang soleh tersebut. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nas." Quran Surah Nuh ayat 23. Namun yang terjadi, mereka malah mengejek dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Bahkan mereka semakin durhaka kepada Allah, sehingga turunlah azab berupa banjir besar yang menenggelamkan semuanya yang ingkar. Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman, termasuk ketiga anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafid, diselamatkan oleh Allah setelah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan olehnya untuk membuat sebuah bahtera atau kapal. Dan setelah kapal itu selesai, mereka menaiki kapal itu beserta sepasang binatang ke dalamnya. Yang kedua yaitu kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka menyembah patung berhala sehingga Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan kebenaran kepada kaum Ad seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Quran Surah Hud ayat 50. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah semakin menjadi-jadi dan durhaka kepada Allah dan terus-menerus mencela Nabi Hud alaihissalam dan ajarannya sehingga Allah menurunkan awan hitam yang sempat disangka sebagai pertanda datangnya hujan karena negeri mereka mengalami kekeringan panjang. Namun yang terjadi adalah angin topan dahsyat yang membinasakan semuanya. Kejadian ini seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8.
Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapu. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Yang ketiga yaitu kaum Samud. Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang dikenal memiliki keahlian memahat bebatuan dan bukit menjadi rumah dan bangunan, namun mereka sangat sombong dan suka berfoya-foya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa seekor unta betina yang keluar dari celah bebatuan. Unta tersebut memberi manfaat bagi penduduk Samud sehingga ada beberapa yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihi salam. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surah Hud ayat 64. Namun kemudian sebagian besar dari mereka malah semakin mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membunuh unta itu sehingga Allah menurunkan azab berupa wajah mereka berubah menjadi kuning di hari pertama, hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam, dan di hari keempat turunlah azab yang sangat keras. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surah Hud ayat 68. Sedangkan Nabi Soleh alaihi salam dan kaumnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih terhadap kaum Samud. Kaum yang selanjutnya yaitu kaum Sodom. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaum Sodom yang sudah melakukan penyimpangan yang sangat parah, bahkan tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yakni suka melakukan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Perbuatan mereka diabadikan oleh Allah lewat firman-Nya yang berbunyi, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Az-Syu'ara. Namun mereka malah tidak mau mendengarkan seruan Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan hina tersebut. Malah mereka menghasut istri Nabi Lut yang bernama Wadihah untuk membocorkan keberadaan dua tamu laki-laki. Keduanya ternyata adalah jelmaan malaikat yang mengabarkan akan datangnya azab bagi penduduk Sodom, sekaligus memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan negeri itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Azab yang menimpa kaum Sodom diceritakan dalam firman Allah yang berbunyi, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Dari ayat tersebut diceritakan bahwa Allah kepada mereka berupa tanah negeri mereka dijungkir balikan dari atas ke bawah, lalu dihujani bebatuan secara bertubi-tubi hingga seluruhnya luluh lantak. Konon katanya, Laut Mati yang berada di Yordania dahulu merupakan bekas negeri Sodom. Yang kelima yaitu kaum Madyan dan Aikah. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Madyan yang dikenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang, berupa mengurangi takaran dan mencurangi timbangan. Selain itu,
Mereka juga dikenal sering mencegat dan menyerang orang-orang yang hendak beribadah. Allah mengabadikan diutusnya Nabi Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 85. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Sebenarnya kaum Madian dikenal sebagai kaum yang pandai karena kemampuannya mengubah perbukitan batu menjadi bangunan atau rumah seperti kaum Samud. Tetapi karena mereka keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka ditimpakan azab berupa gempa yang sangat dahsyat hingga mereka mati di rumah mereka masing-masing. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 91. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib juga diutus untuk berdakwah kepada kaum Aikah yang selalu berbuat kesyirikan berupa menyembah pepohonan dan hutan lebat, dan sering mendustakan ajaran Nabi Syuaib, sehingga Allah menurunkan azab berupa awan hitam panas yang sangat menyiksa, dan sumur-sumur mereka mengering hingga seluruh penduduk Aikah mati seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 14 tentang kejadian ini. Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Itulah kelima kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahnya dengan azab yang sangat pedih. Sebenarnya masih banyak kaum-kaum terdahulu yang belum disebutkan. Namun alangkah baiknya kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu supaya kita jangan meniru segala bentuk penyimpangan yang dulu pernah mereka lakukan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan buruk serta mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya tentang 5 kaum yang dibinasakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.